Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Amalia Rohmana, kelas 21 PSD, NIM 2023201035, dengan dosen pengampu Bapak Koko Caniago MKom. Di sini saya akan membahas mengenai Arduino dan sensor-sensor penting yang ada di dalamnya. Bisa kita lihat apa itu Arduino. Arduino sendiri adalah platform prototipe elektronik sumber terbuka yang mudah digunakan. Arduino ini terdiri dari papan sirkuit mikrokontroler atau hardware dan lingkungan pengembangan terpadu atau IDE untuk menulis dan mengunggah kode software. Nah, Arduino ini didesain untuk siapa saja yang ingin membuat proyek elektronik interaktif. Arduino sangat populer di kalangan pelajar, hobis, dan profesional. Arduino ini memiliki keunggulan. Keunggulannya itu terletak pada kesederhanaan, biaya yang terjangkau, dan komunitas yang besar dan aktif, sehingga memudahkan proses belajar dan berbagi pengetahuan. Nah, di sini mengapa Arduino begitu populer? Yang pertama, itu mudah digunakan. Antarmuka yang sederhana dan komunitas yang besar membuatnya mudah dipelajari oleh pemula sekalipun. Kemudian yang kedua, banyak proyek. Ada ribuan ide proyek yang bisa kita coba dari yang paling mudah sampai yang paling menantang. Kemudian yang ketiga adalah terjangkau. Harga papan Arduino dan komponennya relatif murah, sehingga tidak memberatkan. Kemudian yang terakhir adalah sumber terbuka. Desain perangkat keras dan perangkat lunaknya bisa diakses dan dimodifikasi oleh siapa saja. Kemudian di sini ada jenis-jenis Arduino. Arduino memiliki banyak keluarga atau jenis yang berbeda-beda, masing-masing dengan kelebihan dan fungsinya sendiri. Memilih jenis Arduino yang tepat ini penting agar proyek kita berjalan lancar. Nah, berikut adalah beberapa jenis Arduino yang paling sering digunakan. Yang pertama itu ada Arduino Uno. Arduino Uno adalah jenis Arduino yang paling populer dan sering direkomendasikan oleh pemula. Bentuknya itu kotak, mudah digunakan, dan memiliki semua yang kita butuhkan untuk memulai. Contohnya itu seperti buku pelajaran atau seperti pada gambar di samping ini. Nah, kelebihannya itu mudah diprogram, banyak pin input atau output, cocok untuk berbagai proyek, kemudian komunitas pengguna yang sangat besar. Dan yang kedua, ini ada Arduino Nano. Arduino Nano adalah versi yang lebih kecil dari Arduino Uno. Sangat cocok untuk proyek yang membutuhkan ukuran kompak. Nah, meskipun kecil seperti pada gambar ini, kemampuannya itu tidak kalah jauh dengan Uno. Nano ini ideal untuk proyek di mana ruang menjadi kendala, seperti robot mini atau perangkat yang bisa dipakai. Kelebihan dari Arduino Nano ini yang pertama adalah ukurannya sangat kecil. Yang kedua, dapat ditanamkan ke dalam proyek. Yang ketiga, ideal untuk proyek portable. Dan yang terakhir adalah tetap memiliki banyak pin. Kemudian yang ketiga, di sini ada Arduino Mega. Jika kita membutuhkan lebih banyak pin dan memori untuk proyek yang lebih besar dan kompleks, Arduino Mega ini adalah jawabannya. Mega memiliki lebih banyak pin digital dan analog dibanding Uno, sehingga kita bisa menghubungkan lebih banyak sensor motor atau komponen lainnya. Ini seperti otak super untuk proyek-proyek canggih. Nah, Arduino Mega ini memiliki kelebihan. Yang pertama adalah jumlah pin input atau output yang sangat banyak. Kemudian memori lebih besar. Kemudian cocok untuk proyek robotik kompleks atau printer 3D. Dan yang terakhir, dukungan untuk banyak sensor sekaligus. Nah, di sini juga ada Arduino IDE. Arduino IDE atau disebut dengan Integrated Development Environment adalah perangkat lunak yang kita gunakan untuk menulis, mengkompilasi, dan mengunggah kode ke papan Arduino kita.
Kode ini sering disebut sketsa. ADA menyediakan antarmuka yang sederhana dengan editor teks untuk menulis kode, area pesan, konsol teks, bilah alat dengan tombol untuk fungsi umum, dan serangkaian menu. Bahasa pemrograman yang digunakan di Arduino didasarkan pada C atau C++, tetapi dengan pustaka dan fungsi yang disederhanakan, membuatnya ini lebih mudah diakses oleh pemula. Kemudian di sini ada bahasa pemrograman C++. Untuk berbicara dengan Arduino dan memberikannya perintah, kita menggunakan bahasa pemrograman C++. Nah, sintaks sederhananya, meskipun C++ adalah bahasa yang kuat, di Arduino kita fokus pada perintah-perintah dasar yang mudah dimengerti, seperti menyalakan lampu atau membaca sensor. Contohnya seperti gambar di bawah ini, bisa kita lihat. Kemudian fungsi pentingnya itu yang pertama ada void setup dalam kurung, berisi perintah yang hanya dijalankan sekali saat Arduino pertama kali menyala. Yang kedua, di sini ada void loop dalam kurung, berisi perintah yang akan diulang terus-menerus selama Arduino menyala. Yang ketiga, di sini ada pin mode dalam kurung, mengatur pin sebagai input atau output. Kemudian di sini juga ada digital write dalam kurung, mengirim sinyal on-off ke pin digital. Dan yang terakhir ada delay dalam kurung, memberi jeda waktu. Kemudian di sini ada sensor suhu dan kelembapan DHT11. Sensor DHT11 adalah sensor suhu dan kelembapan digital yang sering digunakan karena harganya terjangkau dan mudah diintegrasikan dengan Arduino. Sensor ini dapat mengukur suhu udara dalam derajat Celcius serta kelembapan relatif di lingkungan sekitarnya. Nah, meskipun tidak seakurat sensor yang lebih mahal, DHT11 ini sangat cocok untuk proyek hobi dan aplikasi dasar seperti sistem pemantau rumah atau stasiun cuaca mini. Sensor ini juga biasanya memiliki 3 atau 4 pin yang meliputi VCC atau daya, GND atau ground, dan data. Nah, bagaimana sih DHT11 bekerja? DHT11 bekerja dengan prinsip penginderaan resistif untuk kelembapan dan termistor NCT untuk suhu. Nah, dapat kita lihat di sini ada pengukuran kelembapan, perubahan resistensi listrik antara dua elektroda akibat penyerapan uap air oleh substrat polimer. Kemudian di sini ada pengukuran suhu menggunakan termistor NCT atau negatif temperatur konvisen yang diresistensinya menurun saat suhu meningkat. Kemudian di sini ada transfer data. Data digital dari sensor dikirimkan ke Arduino melalui protokol satu kabel atau single wire. Nah, di sini juga ada sensor gas MQ2. Sensor gas MQ2 adalah perangkat yang sensitif terhadap berbagai gas yang mudah terbakar dan berasap, seperti LPG, propana, metana, alkohol, hidrogen, dan asap. Sensor ini sangat berguna dalam aplikasi keamanan untuk mendeteksi kebocoran gas atau kebakaran. Prinsip kerjanya melibatkan perubahan resistensi internal sensor ketika berinteraksi dengan molekul gas tertentu. Perubahan resistensi ini kemudian diubah menjadi sinyal listrik yang dapat dibaca oleh Arduino, memungkinkan sistem untuk memicu alarm atau tindakan lain. Kemudian di sini juga ada sensor ultrasonik HCSR04. Sensor ultrasonik HCSR04 adalah perangkat populer yang digunakan untuk mengukur jarak tanpa kontak fisik. Sensor ini bekerja dengan menggunakan gelombang suara frekuensi tinggi atau ultrasonik untuk menentukan seberapa jauh objek berada. Nah, prinsipnya sederhana. Sensor mengirimkan gelombang ultrasonik dan kemudian mendengarkan gema yang dipantulkan kembali oleh objek. Dengan mengukur waktu yang dibutuhkan, gelombang untuk pergi dan kembali, Arduino dapat menghitung jarak ke objek tersebut. Sensor ini memiliki dua mata kecil, yang satu untuk mengirim atau trike, dan yang satu untuk menerima atau echo. Kemudian yang terakhir, di sini ada sensor peer.
Sensor PIR atau Passive Infrared adalah sensor gerak yang sangat umum digunakan dalam sistem keamanan dan otomatisasi. Sensor ini mendeteksi perubahan energi inframerah di lingkungannya, yang biasanya disebabkan oleh gerakan benda hangat seperti manusia atau hewan. Kenapa disebut pasif? Karena tidak memancarkan energi apapun. Dia hanya mendeteksi radiasi inframerah yang dipancarkan oleh objek. Ketika ada perubahan pola inframerah, misalnya seorang berjalan melewati area yang dipantau. Nah, sensor ini akan mengeluarkan sinyal digital yang dapat dibaca oleh Arduino, menandakan adanya gerakan. Jadi kesimpulannya adalah Arduino membuka pintu ke dunia inovasi atau kreativitas. Dengan pemahaman dasar tentang jenis-jenis Arduino, Arduino IDE, dan bahasa C++, kita itu bisa atau kita sudah siap untuk memulai petualangan. Jadi setiap proyek dimulai dengan satu langkah kecil. Jangan takut mencoba bereksperimen dan belajar dari setiap kesalahan. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.